Diduga tega setubuhi anak kandung sendiri, seorang ayah di Sekotong Lombok Barat nyaris tewas dihakimi massa. Tim Densus 88 menangkap seorang perempuan terduga teroris di Lombok Timur. Pemirsa, informasi pertama, seorang ayah di Sekotong Lombok Barat nyaris tewas dihakimi massa karena diduga tega setubuhi anak kandung hingga hamil. Seorang pria berinisial SS warga Sekotong Tengah Lombok Barat nyaris tewas di amuk massa karena diduga menghamili anak kandung. Video penganiayaan terhadap SS beredar luas di media sosial. Massa memukul, menendang hingga menginjak-injak kepala terduga pelaku. Anggota Polsek Sekotong langsung bertindak cepat dan mengamankan SS dari amukan massa untuk dievakuasi ke Puskesmas Jembatan Kembar mendapatkan perawatan. Kasus pengeroyokan itu bermula dari dugaan persetubuhan antara SS dengan anak kandungnya setelah seorang warga mengumumkan hal itu melalui pengeras suara. Warga yang tersulut emosi langsung menyerang dan mengeroyok SS. Beruntung polisi bersama tokoh masyarakat setempat berhasil meredam aksi warga. Terkait kejadian kemarin hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 diperkirakan pukul 14.40 terjadi pengeroyokan yang didapat informasi dari anggota jaga pada saat itu, yang maksudnya anggota Polsek Sekotong. Setelah turun ke TKP memang belum terjadi itu, berawal dari kejadian disampaikan melalui sorong masjid bahwa ada seorang ayah kandung melakukan persetubuhan terhadap anak kandungnya. Atas kejadian tersebut, polisi mengarahkan agar korban yang diduga disetubuhi SS untuk melapor ke unit PPA Polres Lombok Barat. Hingga saat ini, SS masih dirawat di rumah sakit akibat luka di sekujur tubuhnya. Polisi juga berjaga-jaga di kawasan itu untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Dari Lombok Barat, Muzakir Ainus melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya, tim Densus 88 menangkap seorang perempuan HN 60 tahun terduga teroris di Lombok Timur. Selain itu, polisi juga sita sejumlah barang bukti terkait kegiatan terorisme. Terduga pelaku HN 60 tahun digerebek di rumahnya di lingkungan Kampungan Baru, Kelurahan Majdi, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Jumat malam. Setelah melakukan penggeledahan disaksikan Kepala Lingkungan dan Ketua RT, tim Densus mengamankan pelaku dan menyita sejumlah barang bukti terkait dugaan kegiatan terorisme. Penangkapan terduga pelaku sempat menghebohkan warga sekitar. Mereka tak menyangka HN ditangkap tim Densus 88 karena terpapar paham radikal. HN sendiri tinggal bersama suaminya RF 62 tahun dan memiliki 5 putra-putri. Semua anaknya sudah menikah dan tinggal di rumah masing-masing. Terduga pelaku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga dan setiap pekan berjualan sayur di lokasi Car Free Day Taman Rinjani Selong. Sedangkan sang suami dikenal sebagai pegiat LSM. Keduanya terdaftar di daftar pemilih tetap pada pemilu 2024. Kapan nih Pak RT beliau tinggal di sini? Sejak dulu kan bulan 2 tahun 3 tahun ya, itu kalau kita di sini 94. Kita 94. Kalau dia 96 ya. Kita ya, Sehari-hari aktivitasnya apa Pak? LSM. LSM ya. Kalau yang menangkap dari tim Densus dan dari backup dari Polres Lombok. Terus lalu tindak lanjut seperti apa Pak? Ya tentunya tindak lanjutnya akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Okay? Sementara itu, pasca penggerebekan terduga pelaku, lingkungan RT 14 terpantau lenggang. Gerbang rumah terduga pelaku masih terkunci. Dari Lombok Timur, Ramli Nurhawang, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat akan menambah rombongan belajar di sejumlah sekolah di Mataram, menyusul ratusan siswa yang belum mendapatkan sekolah. Meski pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB telah usai, bahkan telah memasuki masa belajar. Hingga kini masih ada 400 lebih siswa di Kota Mataram yang hendak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas terancam tidak mendapat sekolah.
sebab masih belum mendapatkan sekolah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemda berencana mengajukan penambahan rombel atau rombongan belajar di sejumlah sekolah di Kota Mataram, agar para siswa yang belum terdistribusi dapat melanjutkan sekolah sesuai zona masing-masing. Belum terdistribusi sekitar 400-an deh, kurang lebih. Itu seluruh NTB atau Mataram? Kota Mataram doang. Kota Mataram doang. Kalau seluruh NTB lumayan lah angkanya itu, tapi sudah selesai lah dengan menambah jumlah anak dalam kelas, dan harus ada beberapa sekolah itu memang kita buka rombel. Diharapkan pendistribusian ratusan siswa itu dapat segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Hingga saat ini disebutkan bahwa permasalahan itu terjadi di lingkungan sekolah menengah atas saja, sedangkan untuk sekolah menengah kejuruan telah terlaksana tanpa masalah. Dari Mataram, Rizka Anjeni, iNews melaporkan. Beragam informasi yang lebih menarik lagi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Peras kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews NTB. Pasca penutupan lembaga pendidikan di Lombok Utara mengundang beragam reaksi dari sejumlah wali murid dan guru. Mereka menolak penutupan sekolah sepihak oleh Sekdes Medana. Penutupan sementara sekolah oleh pemerintah Desa Medana Tanjung, Lombok Utara beberapa waktu lalu dengan dalih sekolah tak mengantongi izin dan berpotensi mengganggu suasana Kamtipnas mengundang simpati dari sejumlah kalangan. Tak terkecuali dari guru dan wali murid yang menyekolahkan anak mereka di sekolah tersebut. Sejumlah wali murid dan guru menyatakan sikap menolak penutupan sepihak dan mendukung beroperasinya sekolah tersebut karena merupakan lembaga pendidikan resmi dan mengantongi izin dari dinas terkait, meski berstatus lembaga pendidikan non-formal. Anak saya pribadi sekarang sudah mandiri, sudah mulai bisa berhitung dengan metode yang diajarkan Chili House. Dan juga banyak sekali perkembangan yang biasa dia di rumah sering emosi, di sini sudah tidak emosi lagi, sudah bisa mengontrol emosinya dia, sudah bisa mengeluarkan pendapatnya dia. Ya kayaknya sih itu udah kesenjangan sosial kayaknya ya. Karena di sini gratis. Ya karena di sini gratis. Sebenarnya gratis sama enggak gratisnya itu enggak berpengaruh Pak dari kualitasnya. Karena anak sini kan orang tua itu selalu bilang sama kita, oh hebat, anak saya sebulan masuk sudah bisa memberi salam. Jangan dah yang berhitung, jangan dah yang segitu. Yang dari kecil-kecilnya saja sudah bisa makan sendiri, cuci piring sendiri, segitu. Dia lihatnya mandiri ya. Kalau di berita acara dari pihak yayasan tidak bertanda tangan. Jadi yang bertanda tangan itu adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan dari 3 dusun yang kami minta untuk dihadirkan. Kalau poinnya apa di berita acara? Poinnya itu pertama meminta maaf Bu Nur Aini kepada masyarakat dusun Ramput. Yang pertama, yang kedua itu saja sebenarnya di berita acara poinnya. Selanjutnya baru kami dari pemerintah Desa Medana karena melihat situasi dan kondisi di tingkat masyarakat, akhirnya kami memutuskan 2 hal kemarin itu. Yang mana bahwa salah satunya adalah sesuai dengan yang di banner, bahwa untuk menutup sementara kegiatan belajar mengajar dan aktivitas lainnya selama surat izin operasional dari Dikpora dikeluarkan. Penutupan sepihak sekolah ini pun mendapatkan respon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Utara yang menegaskan institusinya pun tak berwenang menutup sekolah atau lembaga pendidikan non-formal. Sesuai regulasi yang ada, sekolah non-formal harus beroperasi selama 2 tahun dan melaporkan kegiatannya, baru bisa mendapatkan izin menjadi sekolah formal jika dimohonkan oleh pengurus atau pengelola yayasan lembaga pendidikan. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews memberitakan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya, ratusan kendaraan knalpot brong yang terindikasi akan balap liar diamankan Polresta Mataram saat razia operasi Patuh Rinjani 2023 di Jalan Udayana. Antisipasi balap liar, ratusan kendaraan knalpot brong terjaring dalam operasi Patuh Rinjani 2023 di Jalan Udayana, Kota Mataram. Para pelanggar yang didominasi menggunakan knalpot brong oleh petugas langsung buka paksa dan dikenakan sanksi tilang di tempat. Kabak Ops Polresta Mataram Kompol Igede Sumandra Keptiawan menjelaskan, selama pelaksanaan operasi Patuh Rinjani 2023 masih ditemukan pengendara tidak menggunakan helm standar, surat izin mengemudi dan menggunakan knalpot brong. Hunting mobile terkait dengan sasaran pengendara yang menggunakan knalpot brong, yang mana pengendara kendaraan yang menggunakan knalpot brong itu sudah cukup meresahkan di wilayah Polresta Mataram, termasuk juga
ya, pengendara-pengendara yang dari luar kota Mataram, ya, seperti yang ada yang sudah kita amankan hampir ratusan kendaraan roda 2, termasuk juga satu kendaraan yang terindikasi odong-odong. Operasi Patuh Rinjani ini digelar untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan menjamin keamanan warga Kota Mataram saat berkendara di jalan raya. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, juara Idemitsu Asian Talent Cup 2022, Veda Ega Pratama menempati runner-up setelah kalah cepat dari rider Reza Danika Ahrens pada ajang MRC kategori National Sport 250cc di sirkuit Mandalika. Juara Idemitsu Asian Talent Cup 2022, Veda Ega Pratama, kini menempati runner-up setelah kalah cepat dari rider asal Jogja, Reza Danika Ahrens, pada ajang kejuaraan nasional Mandalika Racing Series, kategori National Sport 250cc. Sebelumnya, terjadi persaingan sengit antara Veda dan Reza ketika race berlangsung. Sempat terjadi saling salib di antara keduanya, namun di akhir putaran Veda dapat didahului Reza. Veda sendiri mengaku sempat kesulitan pada awal-awal putaran lantaran sempat terjadi masalah pada motornya. Memang dari maaf ada sedikit masalah di motor, ada sedikit problem di warm up, tapi saya juga sudah bilang ke mekanik, jadi saya coba lagi, tapi masih ada sedikit, tapi saya terus mencoba di balapan, tapi akhir-akhir saya bisa sedikit demi sedikit mendekati. Sementara itu, juara pertama Reza Danika Ahrens mengaku bersyukur dapat kembali mendapat posisi pertama seperti race pertama. Meskipun sempat didahului Veda, namun ia dapat menyusul hingga berhasil merebut posisi pertama. Ya sebenarnya awal-awal bisa bikin gap cukup jauh, tapi di pertengahan lap sampai akhir lap Veda mulai dekat. Ya coba maintain aja sih sampai di last lap tadi. Veda sempat nyalip saya, tapi alhamdulillah saya bisa nyalip lagi. Selain kejuaraan nasional sport kelas, bulan depan juga akan digelar Asian Road Racing Championship di sirkuit Mandalika. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di iNews NTB. Tiga host ternama Indonesia. Saya Aiman Caksono. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Membuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simproof Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Dan menjadi morning update
Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews ETB. Pemirsa, bekas tambang di lokasi galian C Bukit Bali B di Kabupaten Lombok Tengah menjadi tempat wisata favorit untuk bersuah foto. Selain panorama alam yang menakjubkan, juga terdapat cekukan pahatan batu tertata rapi di lokasi perbukitan. Akhir-akhir ini media sosial sedang dihebohkan dengan salah satu lokasi wisata yang begitu eksotik. Tak ayal karena keindahan dan pesona objek wisata cepat menyebar ke warganet. Siapa sangka bukit yang menjulang tinggi dan kokoh ini ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Desa Bonder, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tak ada desain spesial dari bukit yang diberi nama Bukit Bali B ini, hanya berupa cekukan batu bekas penambang. Daya tarik dari objek wisata ini yaitu dari cekungan batu terbentuk secara alami. Namun justru karena terbentuknya secara alami, Bukit Bali B menjadi menarik dan elegan, tak kalah dengan bukit-bukit indah di mancanegara. Bagus, view-nya bagus, keren. Apa yang membuat dia bagus nih? Tebingnya kayak dibentuk-bentuk begitu. Terus dapat informasi dari mana? Dari lihat di Facebook. Facebook ya. Meski pengunjung berbondong-bondong datang tiap hari ke Bukit Bali B ini, namun belum ada rencana serius dari masyarakat terkait pengelolaan bukit ini sebagai spot wisata. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pesona wisata alam di Pulau Lombok terkenal memiliki beragam pesona dari bibir pantai berpasir putih, nan elok hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Pulau Lombok memang dikenal memiliki beragam pesona wisata alamnya yang menarik. Mulai dari bibir pantainya yang berpasir putih nan elok, hingga belasan air terjun dan sungai mencerit yang mempesona. Nah, bila kita mengunjungi sungai mencerit, tentunya kita tak lepas dengan bermain air. Di objek wisata ini, kita akan melakukan river tubing bersama pengunjung yang lain. Penasaran kan? Ada mobil deh. Numpang yuk. Halo, Mas. Stop. Oh, bagaimana nih? Kita mau main dong. Main apa? Main river tubing. Di sana tuh di Parit Abangan. Ikut? River tubing. Boleh ikutan ya, Bang? Boleh, gabung aja sini. Naik aja, Bang. Let's go, guys. Seperti biasa, Albert dan si bule juga bergabung dengan sekelompok wisatawan lain. Menikmati aliran sungai mencerit rupanya sangat mengasyikkan. Arus airnya yang deras membuat para penikmat river tubing akan terpacu adrenalinnya. Maka tak heran, mereka yang mengikuti olahraga ketangkisan ini tentunya harus memakai pelampung dan helm.
Tantangan berselancar di river tubing ini rupanya memiliki sensasi yang dahsyat bagi para penikmatnya. Arusnya itu kenceng banget, men. Iya, tapi gue itu pengen coba lagi. Iya. Gue nagih, men. Ayo kita coba lagi gimana? Kita coba lagi. Sendiri-sendiri aja sekarang. Ya udah, ayo. Sekarang giliran gue yang mencoba. Apalagi pada saat melewati sungai dengan aliran deras, dengan bebatuan besar dan terowongan kecil. Gokil! Pertama gue coba ini cuma di Lombok. Wah, keren! Selain itu, bermain river tubing ini juga membutuhkan keseimbangan badan sehingga tidak terjatuh. Pemirsa, keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Segar, Lombok Tengah menarik minat wisatawan berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit. Letak bukit tepat di hadapan tikungan terindah, yaitu tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Segar, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Segar, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Segar, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame. Gitu sih, bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih, karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Segar, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rengganis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.